Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih puasa pertama Ramadannya? Mudah-mudahan lancar ya. Nah, di puasa pertama kali ini dan insya Allah selama Ramadan kali ini Ibu akan menemani puasanya adik-adik dengan buku sirah. Nah, gak hanya buku sirah, nanti Ibu akan bacain cerita-cerita dari buku-buku buat menemani adik-adik yang berpuasa. Kali ini kita akan baca buku sirah dari Muhammad Ismaihiro. Jadi di buku kali ini itu ada sirah. Hari ini kita akan baca buku pertama, judulnya Anak Yatim yang Dicintai. Nah, selain ada sirah juga ada cerita tentang abidnya loh. Kalau di buku pertama ini berbakti kepada orang tua dan mencintai anak yatim. Nah, gimana? Yang udah punya bukunya boleh ya dibuka di rumahnya bersama ayah bundanya. Yang belum punya bukunya, yuk ikutin Ibun biar Ibun bacain bukunya. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yatim yang dicintai. Hari itu suasana kota Mekah tampak sibuk seperti biasa. Mekah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari, Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Abraha al-Ashram datang membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Mekah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu terkenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula, Muhammad kecil dilahirkan di hari Senin yang diberkahi tanggal 12 Rabiul Awal. Muhammad kecil lahir dari bunda yang mulia, Bunda Aminah. Semua bahagia saat Muhammad kecil lahir. Demikian juga Abdul Muthalib sang kakek. Di manakah ayahnya? Ayah Abdullah, putra tersayang kakek Abdul Muthalib, tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Muhammad kecil masih 2 bulan di perut ibunda. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim, suku terbaik kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Di antaranya adalah ayah Abdullah. Muhammad kecil adalah hadiah terindah yang diterima kakek Abdul Muthalib setelah ayah Abdullah meninggal dunia. Nah, kamu perlu tahu nih, sumur Zam-Zam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Ismail alaihissalam lahir. Ia pernah hilang tertimbun pasir. Ratusan tahun setelahnya, sumur Zam-Zam berhasil ditemukan kembali oleh kakek Abdul Muthalib. Kemudian, airnya digunakan untuk menjamu para jamaah haji. Oke, lanjut ya. Kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya, agar anak-anak tumbuh besar di perkampungan Badui di luar kota Mekah.
yang masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Hari itu, rombongan kaum Bani Sa'ad datang ke Makkah untuk mencari bayi yang siap disusui. Mereka mengharapkan bayaran yang layak. Mereka pulang dengan membawa bayi pilihan mereka. Bunda Aminah bersedih karena tak ada seorang pun yang mau membawa putranya itu. Karena putranya adalah anak yatim yang tak memiliki ayah. Rupanya ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka keluarga Bunda Halimah binti Abu Zu'aib. Duhai Bunda, betapa malu saat kita pulang dan tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi untuk kita rawat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita, kata suami Bunda Halimah, Al-Harith bin Abdul Uzza. Demikianlah Bunda Halimah kemudian membawa pulang Muhammad kecil. Dengan penuh kasih sayang, dirawat dan disusuilah Muhammad oleh Bunda Halimah. Banyak keajaiban saat Muhammad kecil tinggal bersama Bunda Halimah. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur. Padahal sebelumnya rusak karena kemarau panjang. Kambing mereka pun selalu penuh air susu. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmatinya. Setelah 2 tahun, Bunda Halimah memohon kepada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Muhammad kecil. Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad kecil. Namun, mereka mengabulkan keinginan Bunda Halimah. Saat itu, kota Makkah sedang dilanda wabah cacar. Mereka tidak mau Muhammad kecil tertular. Kamu perlu tahu, Bani Sa'ad adalah daerah yang lingkungannya masih alami. Udaranya segar dan sinar mataharinya melimpah. Wajarlah jika Muhammad kecil tumbuh sehat, kuat, dan gagah. Bahkan menurut Bunda Halimah, Muhammad kecil sudah bisa berbicara dengan baik dan jelas sebelum berusia 9 bulan. Selain Muhammad kecil, paman Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusukan pada Bani Sa'ad. Lanjut ya. Saat berusia 5 tahun, Muhammad kecil dikembalikan kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintai ternyata hanya sebentar. Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayah Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usianya baru 8 tahun. Sesuai dengan pesan sang kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya, Paman Abu Thalib. Sungguh luar biasa ya kehidupan Muhammad kecil. Nah, itu tadi kisah tentang Nabi Muhammad ketika kecil di buku Muhammad Ismail yang judulnya Anak Yatim yang Dicintai. Nah, gimana adik-adik kisah tentang Nabi Muhammad? Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Semoga kita bisa meneladani beliau.
Insya Allah kita ketemu lagi besok ya untuk baca buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.